Kisah inspiratif bersama Hanif Al-Qadri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kisah inspiratif untuk hari ini bersama Hanif Al-Qadri. Dan kisah kali ini akan mengangkat cerita tentang kisah haru Abdullah bin Ni'mah, musibah yang menyebabkanku lumpuh. Begini ceritanya. Pada suatu hari, ayahku datang kepadaku dan berkata tentang satu hal yang aku perbuat, yaitu sebuah perbuatan maksiat dan sebuah hal yang tidak diinginkan oleh setiap bapak terjadi pada anaknya. Maka ia pun berkata kepadaku, "Engkau merokok?" Aku berkata kala itu, "Demi Allah yang Maha Agung, aku tidak merokok, ayah. Aku bersumpah atas nama Allah bahwa aku tidak merokok." Namun aku lupa dengan apa yang disabdakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bahwa dosa-dosa besar adalah menyekutukan Allah, durhaka kepada kedua orang tua, membunuh nyawa orang lain, dan sumpah gamus. Sumpah gamus sendiri adalah sumpah yang di dalamnya ia berdusta dengan sengaja. Sumpah tersebut menjerumuskan pelakunya ke dalam dosa dan berhak untuk diazab di neraka. Sumpah dusta ini tiadalah baginya tebusan kecuali taubat yang benar-benar taubat. Wahai saudaraku, jika sumpah seseorang pendusta tidak ada baginya tebusan melainkan dengan taubat yang benar, berapa banyakkah dari umat Islam sekarang ini yang berdusta dalam sumpahnya? Kemudian saat itu, aku mengangkat suaraku di hadapan ayahku. Aku praktekkan sebuah pepatah yang mengatakan, yakinkanlah mereka dengan suara yang keras. Karena sesungguhnya ayahku tidak melihatku merokok secara langsung. Ia hanya mendengar tentangku saja dari orang lain. Aku telah mengangkat suaraku, padahal Allah berfirman, "Dan Rabb-mu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah berbuat baik kepada ibu bapakmu. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berusia lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah engkau mengatakan kepada keduanya perkataan ah, dan janganlah kamu membentak keduanya, dan ucapkanlah kepada keduanya perkataan yang lembut lagi baik." Subhanallah, kata ah saja merupakan durhaka yang paling kecil yang dapat mendatangkan kemurkaan Allah. Wahai saudaraku, bagaimanakah halnya tatkala engkau mengangkat suara tinggimu? Tentunya perkataan yang keluar dari mulutmu itu lebih dari sekedar kata ah tadi. Dan engkau telah membuat ayahmu marah. Padahal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Ridho Allah pada ridho orang tua, dan murka Allah pada murka orang tua." Sementara kematian datang seperti kilat, datang hanya di antara dua huruf saja, kun, jadilah, maka terjadilah. Allah Ta'ala hanya berkata kun saja. Kata tersebut dapat mengangkat derajat suatu kaum, atau justru sebaliknya merendahkan derajat kaum yang lain, memuliakan atau menghinakan suatu kaum, melapangkan atau menyempitkan rezeki suatu kaum, mematikan atau menghidupkan dengan kata kun saja. Wahai saudaraku, bagaimana engkau dapat mendurhakai ayahmu atau ibumu
Jika engkau tidak mengetahui kapan engkau mati, hari ini, besok, lusa, setahun, atau jangan-jangan 1 detik setelah ini. Ketika aku berkata kepadanya, demi Allah, aku tidak merokok, dan aku mengangkat suaraku di hadapannya, jadilah suaraku itu lebih tinggi dari suaranya. Padahal dia sangat yakin bahwa aku memang merokok. Lepaslah doa dari ayahku kepadaku. Maka ia berkata, jika kamu berdusta, semoga Allah mematahkan lehermu. Sekiranya saja, wahai saudaraku, aku meninggal seketika itu juga, sungguh betapa meruginya aku, rugi kehidupanku semuanya. Aku layak mendapatkan api neraka, karena ridho Allah terdapat pada ridho orang tua, dan marahnya Allah terdapat pada marah orang tua. Baiklah, wahai saudaraku, bagaimanakah jika hal itu aku tidak meninggal dunia, namun tatkala aku kembali ke rumah, lantas aku mendapati kedua orang tuaku itu yang lebih dahulu meninggal? Atau seandainya salah seorang dari kalian telah membuat ayahnya murka, lalu ia kembali dan mendapatinya telah menjadi mayat. Sekiranya anak yang meninggal dahulu, mungkin orang tuanya masih bisa memaafkan kesalahannya. Tetapi jika ayahnya meninggal terlebih dahulu, siapa yang akan memaafkan? Bagaimana ia bertemu dengan Robnya kelak pada hari kiamat nanti? Keesokan harinya, aku pergi ke laut untuk berenang bersama adikku dan teman-temanku. Selesai berenang di laut, kami pergi ke kolam renang dekat pantai. Kolam renang masih dalam keadaan tertutup. Teman-temanku hampir pulang saat itu. Aku tidak berputus asa dan melarang mereka pulang. Aku punya ide untuk memanjat pagar. Akhirnya teman-temanku senang dengan ideku tersebut. Kami memanjat pagar dan masuk ke kolam renang. Kedalaman air kolam 1,5 meter dan ada pula yang 3 meter. Tinggiku saat itu 182 cm dalam keadaan sehat walafiat. Saat itu aku terjun melompat ke kolam renang. Maka Allah ternyata menetapkan takdirku. Jadilah Anda lumpuh. Maka seketika itu juga aku lumpuh. Dapatkah Anda bayangkan beberapa waktu yang ditempuh saat aku terjun sampai aku lumpuh? Hanya hitungan detik saja. Aku bertanya padamu, bagaimana jika Allah memutuskan saat itu, jadilah Anda mati? Jika aku mati saat itu, aku tidak tahu di mana tempatku, surga atau di neraka. Sebelumnya aku telah berbuat dosa dengan sumpah palsu. Aku durhaka kepada orang tuaku dengan meninggikan suaraku di hadapannya. Aku terlambat sholat subuh, padahal ayahku telah membangunkanku saat subuh tiba. Tapi aku mengatakan iya. Dan setelah ayahku pergi, aku tidur lagi sampai bangun kesiangan dan sholat terlambat. Padahal Allah berfirman, maka celakalah bagi orang-orang yang sholat, yaitu orang-orang yang lalai dari sholatnya. Aku bergaul dengan teman-teman yang tidak baik. Jika aku meninggal saat itu, bukankah aku meninggal dalam keadaan su'ul khotimah atau akhir yang buruk? Allah Maha Penyayang. Allah memberiku kesempatan untuk bertaubat. Saat aku meluncur ke kolam renang, kepalaku membentur dasar kolam renang.
dan ku dengar suara leher patah dengan jelas beberapa kali. Seketika itu juga aku lumpuh total. Aku tidak bisa menggerakkan badanku. Darah keluar dari hidung dan telingaku. Aku juga tidak bisa berbicara. Teman-temanku dan adikku Haitsam yang ikut bersama kami, tidak ada yang tahu kalau aku dalam keadaan sekarat. Ada seorang temanku yang mulai curiga dan berkata kepada adikku bahwa aku belum juga muncul dari dasar kolam. Tapi adikku menjawab, biarkan saja. Kakakku memang gemar sekali menyelam. Nanti juga akan muncul sendiri kok. Kemudian adikku keluar dari kolam dan mengambil sebatang rokok dari saku bajunya. Menyalakan korek api untuk merokok, kemudian menjauh dari kolam renang. Aku sempat bertahan dan sadar sampai seketika beberapa menit. Biasanya aku mampu menyelam selama 2-2,5 menit. Tapi saat itu aku berjuang untuk bertahan hidup dan menahan nafas lebih dari 3 menit. Aku sampai mengeluarkan nafas agar gelembung udara di air bisa sampai di atas kolam dan terlihat oleh teman-temanku agar segera menolongku. Dalam keadaan sadar tersebut, terlihat di benakku rekaman film hidupku selama 19 tahun. Sejak masa kecilku sampai aku mengalami musibah ini. Aku banyak melakukan kemaksiatan. Terakhir terlihat dalam film itu kejadian beberapa waktu yang lalu. Ketika aku bersedekah kepada ibu pemulung dan membelikan makanan untuknya. Ibu pemulung tersebut terharu dengan perbuatanku tersebut. Kemudian menengadahkan kedua tangannya mendoakanku. Selesai makan, ibu itu mengangkat kedua tangannya kembali dan mendoakanku, kemudian pergi. Selesai melihat rekaman kejadian ibu pemulung itu, Allah melapangkan dadaku. Aku teringat dengan hadis Rasulullah. Barang siapa akhir ucapannya la ilaha illallah, maka ia akan masuk surga. Aku mengucapkan 2 kalimat syahadat dengan menggerakkan bibirku. Setelah itu, aku kemasukan air dan pingsan tak sadarkan diri dalam air. Adikku selesai merokok, maka ia kembali ke kolam renang dan belum melihatku muncul dari dasar kolam. Ia lalu mencariku dan menemukanku pingsan dalam air. Segera ia mengangkatku dibantu oleh teman-temanku. Ia berusaha mengeluarkan air dari perutku. Adikku melihat kepalaku dalam keadaan terbalik dan segera membawaku ke rumah sakit. Dalam perjalanan ke rumah sakit, salah seorang temanku membuat nafas buatan dari mulutnya. Aku sempat siuman dan mengatakan kepada adikku dan teman-temanku bahwa aku lumpuh. Aku berpesan agar adikku menelpon ke rumah. Jika ibuku yang mengangkat, jangan diberitahukan keadaanku. Tapi jika ayahku yang mengangkat telepon, maka beritahukan padanya. Adikku menelpon ke rumah, dan kebetulan memang ayahku yang mengangkat. Dan segera ayahku ke rumah sakit King Fahd, tempat aku dirawat. Tidak lama kemudian ibuku datang ke rumah sakit sambil menangis. Setelah kejadian tersebut, ayahku menyesal. Ia menangis melihat penderitaanku. Aku tidak menyalahkan ayahku, tapi sebaliknya aku menyalahkan diriku sendiri. Ini adalah takdir Allah yang mesti aku terima dengan ridho dan berprasangka baik kepadanya.
Ayahku mendoakanku dengan kebaikan setelah kejadian tersebut. Allahu yataru laka at-thayyib. Semoga Allah memilihkan kebaikan untukmu. Semoga Allah mencukupi dari keburukanmu. Ibuku mendoakanku, semoga Allah mengganti teman-temanmu dengan teman-teman yang soleh. Demikianlah kisah inspiratif hari ini bersama Hanif Al-Qadri. Sampai jumpa.